Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Efiriawan dengan IPS 1 S1 2012 dari kelas D. Baik, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai storing hacks for a game atau menyimpan skor tinggi untuk permainan. Ya, pada materi storing hacks for a game ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama itu tujuan dari materi ini yaitu untuk menyimpan entry skor tinggi untuk permainan. Ya, maksud dari pernyataan pertama atau poin pertama ini adalah untuk mencatat dan menampilkan skor tertinggi yang dicapai oleh setiap pemain, yang mana terdiri dari beberapa poin. Yang pertama itu meningkatkan kompetisi, di mana pada bagian meningkatkan kompetisi, dengan adanya daftar skor tinggi, pemain termotivasi untuk bersaing dan meningkatkan performa mereka agar bisa masuk ke dalam daftar tersebut. Kemudian terdapat juga memberikan pengakuan, artinya pemain yang berhasil mencapai skor tinggi mendapatkan pengakuan atas keterampilan dan usaha mereka. Hal ini bisa meningkatkan kepuasan dan kebanggaan pemain terhadap pencapaian mereka dalam permainan. Kemudian terdapat juga meningkatkan tendensi pemain, di mana daftar skor tinggi dapat membuat pemain terus kembali untuk mencoba mengalahkan skor tertinggi mereka sendiri atau pemain lain, di mana hal ini dapat meningkatkan dan menghasilkan permainan. Selain itu juga terdapat membuat permainan lebih menarik. Tujuan daripada untuk menyimpan entry skor tinggi untuk video permainan. Selain itu, untuk memperluas komunitas pada permainan online, daftar skor tinggi bisa menciptakan komunitas di mana pemain dapat berbagi tips, strategi, dan saling mendukung untuk mencapai skor tertinggi. Yang mana hal ini juga bisa meningkatkan interaksi sosial antar pemain. Itulah maksud daripada tujuan materi ini, yaitu untuk menyimpan entry skor tinggi untuk video permainan. Selanjutnya poin yang kedua, yaitu setiap entry permainan memiliki nama dan skor, di mana kelas yang sesuai adalah game entry. Ya, pada poin kedua ini, pembahasan selanjutnya terdapat sebuah kelas yang nama kelas itu yaitu game entry. Jadi maksud dari poin kedua ini adalah bahwa dalam konteks menyimpan entry skor tinggi untuk video permainan, setiap entry yang menyimpan informasi tentang skor tinggi dan diwakili oleh sebuah objek dari kelas yang dinamakan game entry, kelas ini akan memiliki dua atribut utama, yaitu nama pemain dan skor yang akan dicapai. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut untuk kelas game entry. Jadi kelas game entry ini terdiri dari dua atribut, yaitu nama pemain dan skor pemain, di mana untuk atribut namanya digunakan untuk menyimpan nama pemain yang mencapai skor tersebut. Kemudian nama ini berguna untuk mengidentifikasi siapa yang mencetak skor tinggi. Itulah gunanya kemudian terdapat juga atribut skor yang nantinya terdapat dalam kelas game entry ini, di mana atribut skor ini digunakan untuk menyimpan nilai skor yang dicapai oleh pemain. Kemudian skor ini adalah angka yang menunjukkan seberapa baik performa pemain dalam permainan. Ya, tujuan dari kelas entry ini, kelas game entry ini terdapat beberapa poin. Salah satunya yaitu organisasi data. Organisasi data ini menjelaskan bahwa pada kelas game entry
membantu dalam mengorganisir data secara sistematis, yang mana setiap entry skor tinggi akan menjadi objek dengan atribut lain. Dengan menggunakan objek game entry ini memudahkan dalam pengelolaan skor tinggi seperti penambahan entry baru, pengurutan berdasarkan skor, atau pencapaian serta pencarian entry tertentu. Game entry ini digunakan dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP, di mana pendekatan ini memanfaatkan prinsip OOP yang membuat kode lebih modular, mudah dipelihara, dan dapat diperluas. Jadi pada dasarnya, pada poin kedua ini, dengan menggunakan kelas game entry, kita bisa dengan mudah membuat, menyimpan, serta mengolah data skor tinggi dari pemain, sehingga sistem pencatatan skor menjadi lebih terstruktur dan mudah digunakan. Itulah maksud pernyataan setiap entry permainan memiliki nama dan skor, yang mana kelasnya itu adalah kelas game entry. Ya, lanjut pada poin yang ketiga, di mana pada poin ketiga ini menyatakan bahwa untuk mempertahankan skor tinggi, kita membuat kelas lain yang disebut dengan papan skor. Yang mana bahwa untuk menyimpan dan mempertahankan daftar skor tinggi secara teratur, kita perlu membuat kelas lain yang disebut sebagai papan skor. Papan skor dalam bahasa Inggrisnya itu disebut dengan scoreboard. Ya, nanti pada penjelasan berikutnya terdapat dua kelas, yaitu game entry dan kelas skor atau scoreboard. Ya, di mana kelas papan skor ini bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengelola beberapa entry skor tinggi yang masing-masing diwakili oleh objek game entry itu sendiri. Di mana pada kelas papan skor, kelas yang kedua yaitu papan kelas skor di sini masih dalam penjelasan poin yang ketiga. Atribut papan skor ini berfungsi untuk menyimpan daftar entry pada kelas game entry yang berisi nama pemain dan skor mereka. Kemudian daftar ini biasanya diurutkan berdasarkan skor dengan skor tertinggi di atas. Selain itu, fungsi dari kelas papan skor ini digunakan untuk menambahkan entry baru ke dalam daftar skor tertinggi, kemudian menghapus entry dari daftar jika diperlukan, kemudian mengelola jumlah maksimum entry yang bisa disimpan dalam papan skor, kemudian menyediakan cara untuk melihat daftar skor tinggi yang ada. Itulah fungsi daripada kelas papan skor atau kelas yang kedua dari kelas game entry. Kemudian selain manfaat, terdapat juga selain fungsi utama dari papan skor, terdapat juga manfaat dari kelas ini, di mana digunakan sebagai pengelolaan data terstruktur. Di mana maksud dari pengelolaan data terstruktur artinya mengorganisir dan menyimpan beberapa entry pada kelas game entry dengan cara yang terstruktur dan teratur. Kemudian pemeliharaan urutan artinya memastikan entry-entry disimpan dalam urutan yang benar, di mana biasanya dari skor tertinggi ke skor yang terendah. Ya, kemudian memudahkan pengaksesan atau kemudahan akses, di mana manfaat papan skor ini menyediakan metode untuk menambahkan, menghapus, serta mengakses entry dengan mudah. Itulah manfaat daripada kelas papan skor ini. Sehingga dapat disimpulkan pada pernyataan yang ketiga ini, dengan kelas papan skor, kita bisa dengan mudah mengelola dan menampilkan daftar skor tinggi yang terurut, serta mempertahankan urutan berdasarkan skor tertinggi. Ya, itulah penjelasan mengenai kelas yang kedua, yaitu kelas papan skor atau scoreboard. Ya, lanjut pada poin yang keempat, di mana berisi mengenai papan skor dapat memiliki jumlah entry yang terbatas.
Sebuah skor baru hanya memenuhi syarat untuk papan skor jika benar-benar lebih tinggi dari nilai terendah dari nilai tertinggi di papan skor. Yang mana maksud dari pernyataan ini bahwa papan skor memiliki batas maksimum jumlah entry yang bisa disimpan. Jika jumlah entry di papan skor sudah mencapai batas maksimum dan ada skor baru yang ingin ditambahkan, maka skor baru tersebut harus lebih tinggi dari skor terendah yang saat ini berada pada papan skor. Nah, yang mana tujuan dari hal itu agar skor baru tersebut dapat masuk. Artinya skor baru tersebut harus lebih tinggi dari skor terendah yang saat ini ada di papan skor agar dapat masuk ke dalam daftar. Nah, jika skor baru tersebut lebih rendah atau sama dengan skor terendah yang ada, maka skor baru tersebut tidak akan dimasukkan di papan skor. Ya, itu maksud dari pernyataan poin keempat. Selain itu, pada syarat ini terdiri dari beberapa poin lagi, di mana syarat ini terdapat juga penjelasan mengenai batas kapasitas, di mana papan skor hanya dapat menampung sejumlah entry tertentu. Misalnya, jika kapasitas papan skor adalah 5, maka hanya 5 entry skor tertinggi yang dapat disimpan. Kemudian, mengevaluasi skor baru, artinya seperti penjelasan sebelumnya, jika lebih rendah daripada skor yang ada, maka tidak akan masuk dari dalam daftar. Ya. Kemudian penggantian skor terendah, artinya jika skor baru lebih tinggi dari skor terendah di papan skor, maka skor terendah tersebut akan dihapus dari skor baru, kemudian akan ditambahkan ke papan skor. Jadi kesimpulan atau poin pada dasar dari pernyataan keempat ini, bahwa kelas papan skor memastikan bahwa hanya skor-skor tertinggi yang disimpan dan diurutkan secara benar, serta memungkinkan pengelolaan papan skor yang efektif dan efisien. Kemudian poin yang terakhir atau poin yang kelima, di mana di sini berisi pernyataan bahwa ketika entry baru dibuat ke papan skor, elemen digeser ke kanan dan membuat ruang yang sesuai dengan skor baru. Ya, di mana pada pernyataan ini bahwa ketika sebuah skor baru ditambahkan ke papan skor yang sudah penuh dan skor baru tersebut lebih tinggi dari salah satu skor yang ada, maka entry-entry yang ada perlu digeser ke kanan. Digeser ke kanan untuk memberikan ruang bagi skor baru tersebut. Di mana hal ini bertujuan untuk agar skor baru dapat dimasukkan ke dalam posisi yang tepat berdasarkan urutan skor tertinggi ke skor yang terendah. Artinya pada pernyataan ini menerapkan konsep penggeseran, di mana konsep penggeseran ini terdiri dari beberapa syarat pula, di mana terdapat pernyataan bahwa papan skor harus penuh. Artinya jika kapasitas papan skor adalah 5 dan sudah ada 5 entry di dalamnya, maka papan skor dianggap penuh. Kemudian evaluasi skor baru, artinya skor baru hanya dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan jika lebih tinggi dari skor terendah yang ada di papan skor. Artinya jika entry baru tersebut lebih rendah daripada skor dari entry yang sudah ada pada papan skor, maka tidak dapat masuk dalam daftar. Nah, itulah maksud daripada evaluasi skor baru. Kemudian membuat ruang untuk skor baru. Artinya, jika skor baru lebih tinggi dari skor terendah, entry-entry di papan skor perlu digeser ke kanan untuk memberikan ruang bagi skor baru di posisi yang sesuai. Kemudian, entry dengan skor terendah akan dikeluarkan dari papan skor untuk memberikan ruang bagi skor baru. Nah,
Kemudian masuk pada penggeseran atau pengurutannya. Setelah menentukan posisi yang tepat untuk skor baru, entry-entry di sebelah posisi tersebut perlu digeser satu tempat ke kanan untuk membuat ruang, di mana skor baru kemudian dimasukkan ke dalam posisi yang sesuai. Jadi pada dasarnya, papan skor ini memastikan bahwa hanya skor-skor tertinggi yang disimpan dan diurutkan secara benar, serta memungkinkan pengelolaan papan skor yang efektif dan efisien sehingga pada proses penggeseran entry memastikan bahwa papan-papan skor ini selalu mencerminkan skor tertinggi dan yang terbaru. Ya, itulah maksud atau penjelasan mengenai poin-poin tentang materi storing high score for a game atau menyimpan skor tinggi untuk permainan. Ya. Selanjutnya di sini terdapat gambar atau penjelasan dalam bentuk gambar mengenai materi ini, yaitu storing high score for a game. Ya, dapat dilihat di sini untuk gambarnya. Ya, di sini diberikan gambar yang menunjukkan bahwa representasi visual dari kelas scoreboard atau papan skor, yang mana setelah beberapa entry ditambahkan. Ya, di sini dapat kita lihat di sini terdapat index array, di mana index array itu yang dimaksud pada bagian bawah ini, di mana pada bagian bawah ini ada indeks yang berkisar dari 0 hingga 9. Artinya dari angka 0 sampai dengan angka 9, mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, jadi di sini dikatakan sebagai indeks array yang berkisar antara 0 sampai 9. Nah, di mana indeks ini mewakili posisi dalam array. Pada penjelasan selanjutnya akan terdapat sebuah kode yang namanya self.underscore_board, yang mana metode ini atau kode ini digunakan untuk menyimpan entry score. Di mana entry score ini setiap kotak yang dikatakan sebagai entry score, yang bagian ini. Yang bagian ini yang dinamakan dengan entry score, yang terdiri dari nama dan skor, nama pemain dan skor dari pemain masing-masing. Misalnya di sini Mike dengan skor, nama pemain Mike dengan skor 1105, kemudian ada pemain Rob dengan skor 750, kemudian ada juga Paul dengan skor 720, kemudian Ana dengan skor 660, kemudian Ross dengan skor 590, dan Jack 510. Itulah dinamakan dengan entry, nilai indeks dan entry. Kemudian pada setiap entry ini, yang terdiri dari 6 entry ini, yang mana untuk yang pertama itu Mike dengan skor 1105, artinya entry dengan skor tertinggi ditempatkan di indeks ke 0. Jadi dapat dilihat dengan jelas di sini bahwa Mike dengan skor 1105, jika dilihat dari skor-skor nama pemain yang lain, maka skor Mike ini yang lebih tinggi sehingga ditempatkan pada indeks ke 0 atau posisi yang pertama. Selanjutnya setelah Mike ada nama pemain yaitu Rob, di mana Rob ini terdapat pada indeks yang pertama, di mana entry dengan skor tertinggi yang kedua ditempatkan di indeks ke-1, yaitu Rob dengan skor 750.
Kemudian pada indeks yang kedua ditempatkan oleh Paul dengan skor 720. Begitu pula dengan indeks yang ketiga. Nah, dengan indeks yang ketiga terdapat Ana dengan skor itu 660. Begitu pula dengan Rose dengan skor 590 dan yang ke indeks kelima itu Jack 510. Selain itu dapat dilihat di sini pada bagian indeks arenya terdapat bagian yang kosong. Hal ini masuk pada pernyataan kapasitas papan skor, artinya sisa kapasitas. Dapat dilihat di sini pada indeks 6 sampai 9, yaitu mulai dari 6, 7, 8, 9, menunjukkan bahwa papan skor memiliki kapasitas untuk menampung hingga 10 entry. Ya, karena dapat dilihat di sini indeks ke-6 sampai 9 itu masih kosong. Jadi pada dasarnya masih dapat mampu menampung 10 entry. Tetapi saat ini hanya ada 6 entry yang telah ditambahkan, yaitu mulai dari indeks 0 sampai indeks ke-5. Kemudian untuk proses penambahan atau mekanisme penambahannya, penambahan entry itu bahwa setiap kali entry baru ditambahkan akan skor tersebut dibandingkan dengan skor yang ada di papan skor. Seperti dengan penjelasan sebelumnya, perlu evaluasi skor terlebih dahulu untuk menambahkan skor baru ke dalam daftar skor yang telah ada. Kemudian penyisipan, untuk proses penambahan ini perlu juga penyisipan bahwasanya jika entry baru memiliki skor yang lebih tinggi dari entry yang ada, entry-entry dengan skor yang lebih rendah digeser ke kanan untuk memberikan ruang bagi entry baru. Misalnya saja, jika ada entry baru dengan skor 800, maka entry tersebut akan ditempatkan antara Mike dan Rob, dan entry-entry lainnya akan digeser satu posisi ke kanan. Ya, artinya jika terdapat entry baru yang akan masuk ke dalam struktur daftar skor ini, jika skornya itu misalnya 800, maka posisinya antara indeks 0 dan indeks ke-1. Di mana indeks ke-0 itu diduduki oleh Mike dengan skor 1105, kemudian indeks ke-1 itu diduduki oleh Rob dengan skor 750. Ya, perlu diingat kembali entry baru yang akan ditambahkan misalnya itu 800. 800 memiliki skor 800, artinya 800 lebih besar dari skor dengan pemain nama Rob ini. Jadi pada dasarnya setelah Mac ini maka akan diduduki oleh nama pemain dengan skor yang 800 tips tadi. Ya, itulah arti penjelasan tersebut. Kemudian menerapkan juga setelah penambahan entry baru, maka proses penggeseran dilakukan, yang mana proses ini memastikan bahwa papan skor selalu terurut dari skor tertinggi ke terendah, dan hanya menyimpan entry dengan skor tertinggi hingga kapasitas maksimal terpenuhi. Artinya, dari contoh tadi memiliki skor 800, maka akan menempatkan posisi yang ke indeks ke-1. Maka mulai dari Rob sampai dengan Jack ini akan digeser ke kanan, sehingga angka 6 ini terisi oleh Jack. Itulah maksud dari proses penggeseran. Selanjutnya, jika ingin melakukan penambahan entry pada entry baru, maka muncul entry misalnya dengan nama Jill dengan skor 740.
Maka pertama yang harus dilakukan yaitu cek kualifikasi dari nama pemain beserta dengan skornya, seperti dengan penjelasan sebelumnya atau disebut sebagai dengan evaluasi skor. Ya, itulah penjelasan dari gambar yang terdapat pada slide. Selanjutnya, selanjutnya di sini terdapat implementasi papan skor yang dikatakan sebagai larik dinamis. Yang dikatakan sebagai larik dinamis di sini berarti urutannya terurut dari tertinggi ke skor yang terendah. Di mana di sini dapat kita lihat di sini sudah terdapat entry baru dengan nama Jill dengan skor 740. Ya, dapat dilihat pada gambar. Ya, pada gambar ini pada dasarnya menunjukkan bahwa bagaimana kelas scoreboard atau papan skor ini mengelola entry skor dengan cara yang terstruktur dan efisien, sehingga memastikan bahwa hanya skor tertinggi yang disimpan dan terurut secara menurun, di mana papan skor ini terdapat entry baru dengan nama Jill dengan skor 740 dapat dilihat di sini yang menduduki indeks kedua. Ya, setelah Rob yaitu Jill 740. Di mana struktur awal papan skor ini yang ini hanya terdiri dari 6 entry. 6 entry, tetapi setelah ditambahkan entry baru maka terdiri dari 7 entry. Yang mana untuk yang pertama hanya terdiri dari Mike, kemudian Rob, Paul, Anna, Rose, dan Jack. Setelah ditambahkan entry baru maka Mike, Rob, Jill, Paul, Anna, Rose, dan Jack. Di sini untuk entry barunya yaitu Jill dengan skor 740. Nah, di sini pada dasarnya kenapa terdapat pada indeks kedua untuk nama pemain Jill dengan skor 740 dapat dilihat karena nilai yang diberikan atau skor yang diberikan antara Rob dan Paul, di mana Paul itu 720 dan Rob itu 750, sedangkan untuk Jill itu 740, sehingga memungkinkan atau dengan nyata Jill ini berada pada indeks kedua antara Paul dan Rob. Nah, selanjutnya untuk proses penambahan entry Jill dan skor 740 ke dalam papan skor melibatkan beberapa syarat. Ya, melibatkan beberapa syarat dalam proses penambahan entry baru ke dalam daftar yang sudah terstruktur sebelumnya. Di sini terdapat untuk menentukan kualifikasi. Menentukan kualifikasi di sini artinya seperti pada penjelasan sebelumnya, artinya skor 740 itu lebih tinggi dari skor entry dengan indeks kelima. Indeks kelima itu yaitu Jack 510. Artinya entry Jill memenuhi syarat untuk ditambahkan ke papan skor. Karena secara nyata skor dari Jill itu 740, sedangkan skor yang terendah dari papan skor itu 510. Sehingga untuk syarat pertama itu terpenuhi untuk menentukan kualifikasi. Selanjutnya masuk pada syarat yang pencarian posisi yang tepat. Pencarian posisi yang tepat di sini artinya entry Jill ini harus ditempatkan pada posisi yang sesuai berdasarkan skornya. Jadi di sini skor 740 itu lebih rendah dari skor di indeks 1, RAP dengan 750.
indeks ke-1 dengan 750 dinyatakan sebagai skor yang lebih rendah, lebih tinggi daripada skor JIL dengan skornya itu 740. Nah, jadi pada skor ini Rob masih menduduki indeks yang pertama, tetapi lebih tinggi dari skor ke indeks kedua, yaitu Paul 720. Ya, Paul di sini menduduki indeks yang sebelumnya menduduki indeks yang kedua, tetapi setelah menambahkan entry baru dan sesuai dengan syarat, maka Paul ini bergeser ke entry ketiga karena nilai skor dari Paul itu lebih kecil daripada nilai skor yang didapatkan oleh Jill, yaitu dengan skor 740. Kemudian pada proses penggeseran entry-nya, semua entry dari posisi kedua yaitu dari Jill, yaitu entry baru. Entry baru itu hingga posisi kelima yaitu Jack dengan skor 510 harus digeser satu posisi ke kanan untuk memberikan ruang bagi entry Jill. Nah, dapat dilihat di sini untuk proses penggeserannya yaitu dari sini. Nah, dari indeks kedua ke indeks yang ketiga, kemudian dari indeks ketiga ke indeks keempat, kemudian dari indeks keempat ke indeks kelima, dan dari ke indeks kelima ke indeks keenam, sehingga indeks yang terakhir itu diduduki oleh Jack dengan skor 510. Yaitulah maksud dari proses penggeseran entry. Selanjutnya, penyisipan entry. Penyisipan entry di sini setelah penggeseran dilakukan pada entry Jill ini dengan skor 740 ditempatkan pada indeks yang kedua, yaitu antara indeks ke-1 dan ketiga, yang mana indeks ketiga itu diduduki oleh Paul dengan skor 720 dan 1 itu diduduki oleh Rob dengan indeks 750. Kemudian untuk penyisipan entry baru sudah berada pada indeks kedua. Kemudian dapat dilihat untuk struktur dari papan skor ya setelah proses penambahan terdiri dari 6 entry, terdiri dari 7 entry, yaitu Mike, Rob, Jill, Paul, Anna, Rose, dan Jack. Karena proses penambahan yang mana ditambahkan satu entry baru, yang mana pada saat ini menempati indeks kedua dari papan skor. Jadi pada gambar ini pada dasarnya papan skor ini tetap terurut dari skor tertinggi ke skor terendah setelah penambahan entry baru. Jadi pada dasarnya setiap proses penambahan maka papan skor ini tetap terurut dari skor tertinggi ke skor yang terendah, di mana gambar ini memberikan visualisasi yang jelas tentang bagaimana setiap entry dipindahkan untuk menjaga urutan papan skor setelah memasukkan entry baru dengan skor yang layak. Ya, itulah penjelasan mengenai implementasi scoreboard yang dinamakan sebagai lari dinamis. Artinya diurutkan sesuai dengan skor dari yang tertinggi ke skor yang terendah. Ya, baik, selanjutnya di sini terdapat sebuah contoh program mengenai kelas game entry dan kelas scoreboard atau papan skor. Ya, di sini pada kode ini terdiri dari dua kelas, yang mana sebelumnya sudah saya katakan sebelumnya terdiri dari dua kelas, yaitu kelas game entry dan kelas scoreboard atau papan skor. Ya, jadi langsung saja sebelumnya kita tuliskan program contoh daripada scoreboard ini. Ya, langsung saja
Kita tuliskan yang pertama itu ada kelas game entry. Kelas dengan nama game entry. Ya, di sini kita sudah membuat kelas. Untuk kelas yang pertama, kita sudah membuat kelas yang namanya kelas game entry. Selanjutnya kita akan membuat kelas dengan nama
scoreboard. Ya, ya, yang kelas scoreboard. Ya baik, di sini kita sudah membuat
kelas yang kedua, yaitu kelas scoreboard. Selanjutnya masuk pada proses pengkondisiannya. Ya, di sini untuk yang pertama masuk pada baris yang ke-45. Langsung saja kita tuliskan
Selanjutnya setelah pengkondisian masuk pada contoh penggunaannya. Langsung saja kita tuliskan untuk contoh penggunaan eh, scoreboard, contoh scoreboard ini. Jadi input yang kita masukkan sudah terdapat pada contoh penggunaan yang dikode. Kemudian untuk output yang dikeluarkan kurang lebih sama pada bagian gambar yang ini, gambar scoreboard yang diimplementasikan sebagai larik dinamis. Sehingga pada dasarnya output yang dikeluarkan pada kode yang kita tuliskan sekarang ini, jika dilihat dari gambar ini kurang lebih sama untuk kode yang kita tuliskan, untuk output yang akan ditampilkan. Dan langsung saja kita tulis untuk contoh penggunaannya, di mana di sini F sama dengan for word f dot f.
Ya baik, di sini kita sudah menuliskan kode contoh penerapan implementasi scoreboard sebagai lari dinamis. Ya, kita jelaskan kode terlebih dahulu, kode yang kita tuliskan. Ya, di mana di sini sebelumnya telah dibahas sebelumnya bahwa kode ini mendefinisikan dua kelas, yang mana kelas yang pertama itu ada kelas game entry, kemudian yang kedua itu ada kelas scoreboard atau papan skor, di mana kedua kelas ini digunakan untuk mencatat dan mengelola papan skor yang dari sebuah permainan. Ya, langsung saja pada kelas yang pertama, ada kelas game entry, di mana kelas game entry ini terdiri dari beberapa fungsi, di mana terdapat fungsi getName, di mana terdiri dari beberapa fungsi. Yang pertama itu fungsi init, kemudian getName, getScore, dan kemudian fungsi string. Yang pertama di sini ada fungsi init, di mana fungsi init ini digunakan untuk sebagai konstruktor. Sebagai konstruktor yang menginisiasi objek game entry dengan dua atribut. Atributnya itu yaitu atribut name dan atribut score, di mana atribut name ini sebagai nama pemain dan yang score ini sebagai skor pemain. Ya, selanjutnya terdapat fungsi getName. Di sini dapat kita lihat untuk kode def getName, kemudian self, kemudian return self.name. Di mana pada bagian kode ini bahwa metode getName ini digunakan untuk mengembalikan nama pemain. Nama pemain yang terdapat dalam kode ini atau contoh penggunaan. Misalnya kita memasukkan nama. Jadi yang situ ya self.name. Ya, selanjutnya terdapat fungsi getScore yang pada bagian ini fungsi getScore, di mana di sini terdapat def getScores, kemudian dalam kurung self, kemudian return self.underscore score, yang mana fungsi skor di sini yaitu metode untuk mengembalikan skor pemain. Yang tadi untuk mengembalikan nama pemain, untuk get name, kemudian get score untuk mengembalikan skor pemain. Selanjutnya terdapat fungsi string, di mana metode ini digunakan untuk mengembalikan representasi string dari objek game entry dalam format name dan score. Berarti mengembalikan nama dan skor itu dalam bentuk string. Ya, selanjutnya masuk pada kelas yang kedua, di mana kelas yang kedua ini diberikan nama yaitu kelas scoreboard, di mana terdiri juga beberapa fungsi. Ada fungsi init, get item, add, dan yang terakhir ada lagi add. Yang pertama di sini untuk fungsi init di sini digunakan sebagai konstruktor yang digunakan untuk menginisiasi objek scoreboard. Di sini juga terdapat parameter capacity atau kapasitas yang telah ditentukan angkanya atau nilainya. Di sini untuk ukurannya default adalah 10. Jadi pada bagian ini daftar yang menyimpan entry dalam skor dan jumlah pada bagian yang def init ini masih pada fungsi init, dapat dilihat di sini terdapat kode yang self.underscore board, yang mana pada
bagian ini digunakan sebagai daftar yang menyimpan entry dalam skor, dan self._n sama dengan 0 ini adalah jumlah entry yang sebenarnya ada di papan skor. Ya, itulah fungsi dari self_board dan self_n. Kemudian masuk pada fungsi selanjutnya ada get item, di mana fungsi get item ini digunakan sebagai mengakses entry pada indeks K. Ya, jadi pada bagian get item ini terdapat parameter K. Parameter K ini akan diakses melalui metode get item. Jadi fungsi get item di sini yaitu untuk mengakses entry pada indeks K dari papan skor. Kemudian selain fungsi get item terdapat juga fungsi add, di mana fungsi add ini add ini yaitu metode untuk menambahkan entry skor baru ke papan skor. Seperti penjelasan sebelumnya, digunakan untuk proses penambahan entry baru pada papan skor yang sudah ada. Jadi pertama skor dari entry baru diambil dengan entry get, entry.get_score. Kemudian dicek apakah apakah entry baru memenuhi syarat untuk masuk ke papan skor dengan kondisi masuk pada proses pengkondisian, dengan kondisi jika papan skor belum penuh, yang pada kode self yang bagian ini, pada bagian ini. Jika papan skor belum penuh, maka skor entry baru lebih tinggi dari skor terendah di papan skor. Untuk kode yang ini. Ya, itulah proses pengkondisian. Kemudian masuk pada J sama dengan self._n kurang 1, di mana entitas dalam papan skor ini digeser untuk memberikan ruang bagi entry baru, di mana J adalah indeks yang digunakan untuk iterasi dari posisi terakhir ke depan selama J besar 0 dan skor pada posisi J kurang 1 lebih kecil dari skor baru. Sehingga entry pada posisi J kurang 1 dipindahkan ke posisi J setelah menemukan posisi yang tepat, sehingga entry baru ditempatkan pada indeks ke J. Kemudian masuk pada proses penggunaannya atau contoh penggunaannya. Di sini terdapat S sama dengan scoreboard, tanda kurung, kosong, di mana S ini sama dengan scoreboard ini yang membuat objek dengan nama scoreboard, kemudian objek baru. Sebelumnya kita membuat objek baru dengan nama scoreboard dengan kapasitas default sama dengan 10. Lanjut S-add, kemudian diikuti dengan nama kelas game entry, kemudian nama beserta dengan skornya. Di mana di sini berfungsi untuk menambahkan entry baru dengan nama Mike dengan skor 1105 ke papan skor. Begitu pula dengan selanjutnya, langkah ini diulang untuk beberapa pemain lainnya dengan skor yang berbeda-beda. Kemudian setelah proses contoh penggunaannya, di sini diminta untuk mencetak apa yang diperintahkan sebelumnya, dicetak untuk nama-nama beserta skor dari pemainnya. Di mana untuk proses menampilkannya ini yaitu mencetak papan skor setelah beberapa entry ditambahkan. Kemudian setelah ditambahkan,
setelah ditambahkan muncul kembali proses penambahan entry baru, di mana proses penambahan entry baru ini terdiri dari nama dan skor yang sama dengan pengguna sebelumnya. Nah, di sini game entry untuk penambahan entry barunya yaitu Jill dengan skor 740, kemudian begitu pula dengan untuk perintah pencetakan untuk mencetak setelah proses penambahan entry baru. Nah, baik, langsung saja kita jalankan untuk melihat hasil dari kode yang kita tuliskan mengenai contoh daripada penggunaan kelas game entry dan scoreboard atau papan skor. Ya, di sini sudah muncul nih untuk outputnya. Ya, di sini untuk output sebelum proses penambahan entry baru, dan yang bagian bawah ini setelah proses penambahan entry baru. Nah, dapat dilihat di sini pada output yang pertama ini tidak terdapat nama Jill dengan skor 740, tapi setelah ditambahkan maka Jill dan 740 ini akan berada pada indeks yang kedua. Itulah contoh penggunaan atau contoh dari scoreboard yang diimplementasikan sebagai larik dinamis. Ya, baik. Demikian materi mengenai historic high score for a game atau menyimpan skor tinggi untuk permainan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.